Gen Z itu kan menurut Nurul. Oke, bukan menurut saya sebenarnya ya, tapi yang saya baca atau selama pandemi ini kan kita itu ada banyak diuntungkannya dengan mengikuti banyak workshop, banyak seminar. Hai Sembada Podcast, perkenalkan nama saya Bagi. Sini saya bersama dengan Nurul. Kami akan membahas tentang Gen Z. Nah, apa sih Gen Z itu kan menurut Nurul? Oke, bukan menurut saya sebenarnya ya, tapi yang saya baca atau selama pandemi ini kan kita itu ada banyak diuntungkannya dengan mengikuti banyak workshop, banyak seminar, banyak diklat dari tempat kita tinggal tanpa harus meluangkan banyak waktu. Bukan berarti bersyukur ada pandemi ya, tapi beberapa tokoh ada ini yang menyampaikan pendapatnya bahwa Gen Z itu adalah anak-anak muda yang lahirnya ada dua versi sih, ada yang bilang 95 sampai 2010 dan ada yang bilang 97 sampai 2012. Seperti Barbie ya pastinya ya, termasuk Gen Z ya. Nah, ini tentang kita mau berbicara tentang karakternya Gen Z. Nah, ini karakter Gen Z itu ada yang ambisius, ada yang bermacam-macam ya. Nah, itu gimana tentang apa menurut yang tahu? Karakter atau cirinya ya? Iya. Karena anak-anak Gen Z ini adalah mereka dikenal dengan apa tadi? Native ya, native dalam bidang teknologi. Kalau menurut ini generasi X itu adalah migran dalam bidang teknologi yang perlu bekerja keras untuk beradaptasi dengan gelombang teknologi yang luar biasa. Sedangkan Gen Z adalah native di situ, mereka seperti penduduk asli, tidak bisa dipisahkan dari Gen Z, suka bekerja keras, tapi ini kelebihannya punya ini, multitasking, biasanya begitu, entah benar entah enggak ya, nanti memang juga bisa tanya sama Mary. Multitasking itu generasi Z ini bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, benarkah begitu? Tapi emosionalnya itu sangat labil, kurang bersosial, bukan kurang bersosial sih, sulit bersosial, individualisme atau egosentris, betulkah begitu? Iya, karena apa ya, Gen Z ini kan dikenalkan dengan teknologi ya kan, sedangkan teknologi ini kita sudah banyak dengan aplikasi saja, kita sendirian pun kita nggak peduli sama sesama kita, maksudnya sekeliling kita mau ada yang jatuh, ada yang apa, kita nggak peduli. Asik sama dunia sendiri. Meskipun kelihatannya ngumpul bareng, tapi semuanya pegang gadget. Ada di dunia maya. Kemudian lebih suka berkomunikasi di dunia maya daripada di dunia nyata. Benar nggak? Iya, betul. Kenapa begitu ya? Mungkin ya karena kebiasaan Mem. Terus kayak ada kan habitual ya. Iya, kayak ada kan mungkin di sekitarnya tuh banyak sekali teman-teman, tapi dia lebih memilih sama gadget. Karena punya komunitas sendiri biasanya ya. Di Twitter dia punya teman siapa, di Facebook dengan siapa gitu ya. Tuh. Nah, ini kan Gen Z ini selalu ingin bebas selalu. Ya apa itu Mem? Kalau kita pengen selalu ingin bebas. Bebas dalam arti apa? Bebas dalam segala hal, misal kayak apa ya? Bebas dari larangan-larangan gitu Mem. Jadi banyak kan gak boleh main gadget lebih dari 2 jam, lebih dari 3 jam. Nah, padahal asik tuh ya. Iya. Sebenarnya main boleh saja kalau menurut sih. Yang jelas dia harus bisa mempertanggungjawabkan dan membagi waktu. Selagi itu memberi dampak positif, boleh saja. Memakai gadget dalam hal yang positif. Jadi di sini peran orang tua harus sangat dibutuhkan. Karena apa? Anak ini kan masih labil emosinya, belum tahu tujuannya apa. Ketika dia sibuk dengan gadgetnya dan menjadikan seorang yang mampu menghasilkan uang dari situ, bisa menjalankan hobi dari situ, tidak masalah. Tapi yang kita khawatirkan kalau hanya main sebagai user apa manfaatnya? Tidak ada. Kalau dia bisa mengerjakan tugas dari situ, bisa baca banyak artikel, bisa tahu biografinya banyak orang, kan bisa menguntungkan dia. Ya kan, dunia tidak terpisah dari kita bisa tahu banyak hal dari situ. Iya, betul. Jadi kontrol orang tua kayaknya. Iya, karena teknologi itu ada baik dan juga buruknya. Betul. Terus apa ya, Gen Z ini katanya lebih mandiri Mem. Betul.
karena dia sudah terbiasa di rumah sendiri, apalagi dengan pandemi ini 2 tahun nggak ketemu teman, pasti mandiri dengan apapun karena kebutuhannya, karena dia menganggap teknologi itu sudah alami dengan dia, sudah menyatu. Sedangkan kita merasa itu kebutuhan yang harus belajar keras, sedangkan Gen Z itu bagian dari dirinya. Sehingga dia merasa mandiri, tidak butuh orang, menyebabkan dia kayaknya susah untuk bersosial ya, karena dia merasa sudah bisa segalanya sendiri, tidak butuh orang lagi. Mungkin itu penyebabnya. Iya, banyak kan yang bilang kalau anak-anak Gen Z ini menyukai hal instan. Jadi apa-apa mereka kepingin langsung cepat ke situ, padahal harusnya belum di situ dulu, melewati tahap yang lain dulu. Ya betul. Gen Z itu ada teorinya kok, ada yang mengungkapkan ya generasi Gen Z betul suka yang instan. Karena apa? Dia maunya itu cepet-cepet selesai. 5 tambah 5 nggak tahu caranya gimana, yang penting hasilnya 10. Betul itu. Sedangkan kita lebih menikmati proses. Kalau menurut mau instan mau enggak, yang penting tujuannya baik. Iya betul. Walaupun sebenarnya proses itu lebih nikmat kalau kita di dunia pendidikan. Kenapa harus menikmati proses? Karena segala sesuatu akan indah jika kita tahu jatuh itu rasanya gimana sih. Kalau Gen Z ini mungkin ini nanti yang jadi kesulitan kita para guru yang tidak didukung oleh orang tua. Kita menyukai proses karena kita tahu kita dibesarkan di generasi X, dibesarkan oleh baby boomer. Proses itu harus kita jalani. Sedangkan Gen Z beda generasi berapa? Ada milenial yang ada generasi Z. Jadi sepertinya ada jarak antara guru dan murid. Nah, guru harus menyadari ini apa sih, kenapa kok suka instan? Ya gurunya harus lebih kreatif gitu, menunjukkan sesuatu yang baru yang bermanfaat untuk murid, sehingga murid tahu. Tapi kenyataannya enggak gitu ya. Kita sudah pakai teknologi, muridnya juga tidak ikut. Iya. Instannya instan gimana? Instan nilai tanpa proses atau gimana menurut Debbie? Ya kan banyak nih Mem yang kepingin, kan karena sekarang kan daring ya, kita baru aja PTM 100% ini baru-baru ini saja kan. Nah, semua itu pengen dapat nilai bagus, pengen dapat nilai A. Dan cara kayak nyontek di Google gitu, lihat di teknologi, di aplikasi-aplikasi. Terus kalau misalkan kayak gitu gimana Mem? Oh enggak masalah sih kalau menurut apapun jalannya, yang penting dia bisa mempertanggungjawabkan. Seperti tadi, ulangan dapat 100 secara nyontoh, enggak masalah, yang penting dia ikut. Itu kalau menurut, tahu ya guru lain. Yang penting yang menurut nilai prosesnya itu termasuk proses. Yang kita guru tidak suka ketika dia tidak ngapa-ngapain, padahal apalagi kalau di rumah ulangan pakai gadget, dia bisa loh buka sambil lihat Google, bisa. Tapi kenapa banyak yang tidak ikut? Ya itu tadi, karena dia egoismenya tinggi, dia tidak tahu bagaimana nikmatnya ikut proses, bagaimana nikmatnya ulangan dapat 20-30 tidak masalah, harusnya berusaha mencoba. 20-30 nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya itu namanya proses. Iya. Daripada dapat 100 tapi dia tidak menikmati hasilnya, hanya lihat punya temannya, kan dia nggak tahu gimana prosesnya. Nyalin dari Google itu proses juga loh, karena baca kan. Iya betul. Tapi kadang itu Mem, banyak yang nggak mau mengerjakan tugas hanya karena Gen Z ini kan banyak yang nggak mau mengerjakan tugas hanya karena nggak cocok sama gurunya. Mungkin ya itu kesalahan gurunya juga. Iya. yang mungkin metodenya ceramah saja ya. Iya. Ya boleh diprotes gurunya, silakan. Iya. buat surat ke gurunya bisa disampaikan. Iya. Harus terbuka. Harus terbuka. Guru suka diprotes dan kita bisa belajar. Terus apa ya? Anak-anak ini kan kadang ada yang percaya diri, ada yang tidak percaya diri. Nah, caranya buat para guru nih menyikapi anak-anak Gen Z. Gen Z. Ya, percaya diri itu sebenarnya dimulai dari rumah. Anak yang tidak percaya diri biasanya ketika di rumah dia sering dibentak, melakukan kesalahan sedikit dibentak, orang tua cenderung menyalahkan. Harusnya coret-coret tembok biarkan aja. Kalau guru gitu, temboknya diguru dicoret-coret silakan, tidak apa-apa. Coret-coret lantai tidak apa-apa. Ya itu kembali ke pola asuh. Iya. Untuk menimbulkan percaya diri sebenarnya kalau menurut sih semuanya harus maju, semuanya harus ngomong, entah guru yang lain.
bisa tidak bisa harus maju, yaitu harus latihan menjadi pemimpin. Kan kalian populasinya terbanyak, pasti kalian jadi pemimpin besok. Kita menikmatinya. Kadang anak-anak yang tidak percaya diri itu mereka tidak mau bergaul dengan teman-temannya, terus akhirnya mempunyai solusi enggak buat anak-anak yang tidak percaya diri? Seperti mungkin ada contohnya sahabat-sahabat Sempada Podcast yang tidak percaya diri. Yang tidak untuk yang tidak percaya diri. Kenapa orang tidak percaya diri? Karena dia tidak tahu dirinya sendiri. Setiap orang itu punya potensi, tidak harus pinter matematika, tidak harus pinter bahasa Indonesia. Dia bisa, misalnya kita tahu di sekolah ya ada 11 mapel, 12 sama BK. Paling dia pasti punya satu kemampuan, yaitu yang dikembangkan. Nah, tugas kita sebagai teman, sebagai guru hanya memotivasi saja. Kalau guru memberi kesempatan semua murid maju, semua murid unjuk rasa, bukan unjuk kerja, unjuk kerja. Semua guru harus memberi kesempatan, dan untuk teman-teman yang bisa, anak OSIS bisa mengadakan ajang yang gimana caranya anak-anak bisa ikut semua. Gitu. Terima kasih Nem buat penjelasannya tentang Gen Z, terus dengan saran-sarannya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.